الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam pembahasan Ghazwatut Tabuk. Ghazwatut Tabuk, di mana pada pembahasan yang lalu kita belum menyelesaikan pembahasan tersebut. InsyaAllah pada hari ini kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah membahas bagaimana kejadian-kejadian dalam perjalanan menuju Tabuk. Kemudian bagaimana posisi orang-orang beriman dan posisi orang-orang munafik saat itu. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika pasukan tersebut sampai di Tabuk? Untuk kembali mengingat sebentar, untuk kembali kita mengingat bahwa peperangan Tabuk itu adalah peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW membersihkan Jazirah Arab dari mulai Mekah, menaklukkan Taif, kemudian sebelumnya menaklukkan orang-orang Yahudi yang ada di Jazirah Arab. Kemudian sekarang tinggal ada kekuasaan yang mengancam, yaitu di bawah orang-orang Nasrani, di bawah kekuasaan Romawi yang ada di daerah Syam, di daerah Tabuk. Nah, disitulah kemudian Rasulullah SAW mengirimkan pasukan ke sana dalam rangka ini. Nah, kemudian Rasulullah SAW berangkat dengan pasukan dalam jumlah yang besar. Ketika sampai di Tabuk, apa yang terjadi? Sesampai di Tabuk, orang-orang Romawi ternyata menghindari untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Pasukan Romawi tidak mau berhadapan-hadapan dengan pasukan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW berdiam di Tabuk selama 20 hari kurang lebih tanpa ada musuh yang datang, sehingga tidak terjadi peperangan. Jadi peperangan Tabuk itu adalah peperangan di mana pasukan berangkat dalam jarak yang sangat jauh, tapi pada akhirnya tidak terjadi peperangan. Rasulullah SAW duduk di sana bersama para sahabat sampai 20 hari dan musuh pun tidak muncul. Kalau gitu apakah sia-sia berarti keberangkatan mereka? Tidak. Nah, di wilayah Tabuk tadi itu ada kabilah-kabilah Arab yang mereka itu masuk ke dalam agama Nasrani karena pengaruh Romawi. Nah, dengan datangnya Rasulullah SAW ke tempat tersebut menunjukkan kekuatannya, dan orang-orang Romawi tidak datang memerangi Rasulullah SAW, maka kemudian kabilah-kabilah Nasrani yang ada di wilayah tersebut kemudian mereka membuat perjanjian tunduk kepada kekuasaan yang ada di Madinah, pada kekuatan Islam, sehingga satu persatu mereka datang menemui Rasulullah SAW, atau mereka mengirimkan hadiah kepada Rasulullah SAW dan menunjukkan ketaatan dan ketundukan kepada wilayah kekuatan Islam yang ada di Madinah, sehingga kemudian satu persatu membayar jizyah. Mereka menyatakan siap untuk membayar jizyah. Kita tahu bahwa hukum dalam Al-Quran terhadap orang-orang kafir adalah, pertama, orang-orang kafir yang memerangi Islam, maka mereka diperangi. Kedua adalah orang-orang kafir yang dalam wilayah kekuatan Islam, mereka tunduk kepada orang-orang Islam, mereka membayar jizyah. Nah, mereka orang-orang yang membayar jizyah ini disebut dengan kafir zimmi. Nah, kafir zimmi ini mereka posisinya adalah dilindungi, mereka dijaga dan dilindungi, tapi mereka menunjukkan tunduk kepada kekuatan Islam. Nah, itu yang terjadi, sehingga kemudian satu persatu di tempat tersebut mereka menyatakan ketundukannya, menyerahkan diri kepada kekuatan kaum muslimin. Dengan itu maka Rasulullah SAW ya lebih luas dari Jazirah Arab, di luar Jazirah Arab ke arah wilayah Syam, maka suku-suku di sana pun mereka sudah tunduk kepada wilayah
Madinah. Nah, ini diantara hasil besar dari keberangkatan pasukan Tabuk tersebut. Dari wilayah tempat markas kaum muslimin tersebut, pernah suatu saat Rasulullah SAW mengirimkan Khalid bin Walid bersama pasukan yang kurang lebih terdiri dari 410 orang. Jadi dari pasukan besar yang di markas tersebut ada operasi militer yang dipimpin oleh Khalid bin Walid bersama 400 orang yang kemudian bergerak ya ke arah salah satu suku kabilah Arab yang beragama Nasrani di sana. Kemudian Khalid bin Walid berhasil menaklukkan suku tersebut dan menawan pemimpinnya ya, yang bernama Akidir bin Abdul Malik Al-Kindi. Nah, kemudian dibawa oleh Khalid bin Walid tawanan tersebut menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu pemimpin kabilah tersebut memakai baju yang sangat indah sekali, karena ini adalah suku yang kaya. Dan pulang dari tempat tersebut, Khalid bin Walid membawa rampasan perang yang banyak, memakai baju yang sangat indah sekali, sehingga para sahabat itu terkagum-kagum melihat bajunya. Ketika para sahabat terkagum dengan baju yang dipakai oleh pemimpin tadi, kita lihat bagaimana peran seorang pemimpin dalam Islam. Ketika rakyatnya mulai kagum dengan persoalan dunia, kagum dengan baju yang dipakai oleh pemimpin tadi itu, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atajabuna min hada? Kalian kagum, heran dengan apa baju indahnya baju yang dipakai oleh pemimpin tadi itu? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ini kita lihat ini bagaimana salah satu fungsi pemimpin itu mengingatkan kepada akhirat. Jadi fungsi pemimpin diantaranya mengingatkan rakyat pada kehidupan akhirat, bukan sebaliknya. Pemimpin justru meragukan akhirat. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Fawalladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa ta'ala, lamanadil Sa'ad bin Mu'ad fil jannah ahsanu min hadha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mandil, sapu tangan atau tisu yang dipakai oleh Sa'ad bin Mu'ad di jannah itu jauh lebih indah daripada baju yang dipakai oleh orang ini. Artinya apa? Ketika mereka terkagum dengan apa yang dipakai oleh orang kafir tadi itu, Rasulullah SAW langsung mengingatkan, jangan kalian kagum dengan dunia. Kalian, orientasi kalian ini bukan dunia, orientasi kalian di akhirat. Nanti jannah, kenikmatan-kenikmatannya akan kalian dapatkan di jannah. Karena sesungguhnya jangankan baju yang begini nih, kain yang tidak ada harganya sapu tangan saja di jannah itu yang dipakai oleh Sa'ad bin Mu'ad sekarang. Sa'ad bin Mu'ad saat itu sudah meninggal. Ya, kita tahu pada saat Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal pada peristiwa peperangan dengan orang-orang Bani Quraidah tersebut yang terluka dan kemudian itu meninggal. Nah, kata Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'ad yang sudah meninggal sekarang fil jannah, sapu tangannya jauh lebih bagus daripada baju yang dipakai oleh pemimpin tadi itu. Nah, ini kita melihat ya, peran pemimpin adalah mengembalikan kembali orientasi masyarakat, orientasi rakyat ini adalah kepada akhirat. Nggak semata-mata dunia saja gitu. Ya, hidup ini nggak semata-mata dunia saja. Bahkan bukan itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Hidup ini bukan tujuannya pangkat, bukan tujuannya adalah prestasi, kekayaan dan seterusnya. Bukan itu, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya semuanya. Kekayaan kita masuk kuburan, lepas semua. Baju seragam kita, pangkat kita, lepas semuanya masuk kuburan. Nggak ada semuanya, nggak ada gunanya semua itu. Ya, yang ada adalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang berguna di hadapan Allah. Nah, kemudian ada peristiwa lagi
peristiwa lagi dalam perjalanan ke Tabuk ini, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati peninggalan tempat orang-orang Samud. Kita tahu kaum Samud ini kaum yang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diabadikan dalam Al-Quran, dimusnahkan satu kaum itu nggak ada sama sekali, sudah hilang dari adab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, peninggalan tempat tinggal mereka itu masih ada, kampung mereka itu masih ada. Nah, ke dalam perjalanan itu melewati tempat tersebut, kaum Samud tadi itu. Ketika melewati tempatnya kaum Samud, di antara para sahabat itu ada yang lewat sambil melihat-lihat, mengagumi begitu ya. Cuma zaman itu nggak ada foto ya, kalau ada foto selfie sambil begitu. Nah, zaman itu nggak ada begitu, sehingga lewat, kagum, lihat begitu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur, janganlah kalian masuk ke tempat yang suatu kaum yang dahulu diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kalian hindari tempat tersebut ya. Atau apabila kalian masuk ya, maka masuklah dalam keadaan menangis, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuklah kalian ke tempat tersebut dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena kalian melihat inilah yang Allah berikan kepada kaum yang durhaka, adab pedih seperti ini. Maka takutlah kalian, menangislah kalian. Tempat tersebut sampai sekarang masih ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, di dekat Madinah arah ke Tabuk itu masih ada tempat tersebut ya. Tapi kemarin baru 1 bulan 2 bulan yang lalu, pemerintah Arab Saudi yang sekarang ini adalah pemerintah yang sangat liberal ya, dan berusaha merusak sendi-sendi agama dalam berbagai hal ya. Nah, salah satunya adalah mereka mengadakan konser musik, memanggil artis-artis, termasuk artis-artis perempuan, saat diantaranya artis kafir ya, dari Libanon, dari mana-mana, membuat konser musik di tempat tersebut. Coba bayangkan, ini kayak nantang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian berdiam di tempat tersebut, kalau lewat di tempat tersebut, lewatlah cepat dalam keadaan kalian seperti orang menangis. Tapi justru pemerintah Saudi ya, membuat konser musik di tempat tersebut gitu. Dan itu belum pernah terjadi, dahulu belum ada itu konser musik terbuka dan seterusnya, kecuali dalam pemerintahan Muhammad bin Salman sekarang ini, yang melakukan liberalisasi luar biasa di Saudi Arabia. Nah, ini kejadian yang berikutnya dalam perjalanan menuju perang Tabuk tersebut. Ada lagi sebuah kejadian yang kita bahas secara cepat di sini, ada yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Ada seorang sahabat namanya Abdullah Dzil Bajadin. Abdullah ini seorang sahabat yang masuk ke dalam Islam, kemudian ditentang oleh kaumnya, sampai kemudian dia melarikan diri dalam keadaan tidak punya apa-apa ya, sehingga kemudian dia masuk ke Madinah menghadap Rasulullah SAW menggunakan 2 potong kain, seperti kain yang seperti kain karung gitu, karung godin itu tempat itu dia potong 2, satu digunakan sebagai sarung, satu untuk menutup baju dari atas ya, makanya disebut dengan Dzil Bajadin. Nah, Abdullah ini ketika di Tabuk ya, meninggal. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud cerita ini. Abdullah bin Mas'ud mendengar ada suara di tengah malam dan melihat ada api dinyalakan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menuju tempat tersebut, dan Abdullah bin Mas'ud melihat ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, dan ada Umar di sana. Apa yang terjadi? Mereka sedang menggali kuburan, ya, menggali liang lahat. Makanya digunakan api untuk penerangan. Nah, untuk memakamkan sahabat tersebut. Yang meninggal adalah Abdullah bin Bajadin. Ketika jenazah itu kemudian diangkat oleh Rasulullah SAW, dimasukkan ke dalam lahat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Allahumma inni amsaitu radiyan anhu fardi anhu. Allahumma inni
amsaytu radiyan anhu fardha anhu. Ya Allah, aku malam ini ridha dengan jenazah ini, kata Rasulullah SAW. Masya Allah, yang mengucapkan siapa? Rasulullah. Bayangkan, jenazah meninggal dimasukkan dalam lahat dan Rasulullah mengatakan, aku ridha dengan jenazah ini. Ya Allah, ridhoilah dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika aku melihat itu, aku berpikir dalam diriku, ya seandainya aku yang mati di sini. Seandainya aku yang ada posisiku saat itu adalah jenazah itu, kata Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah, kita lihat ya, ini pelajaran luar biasa buat kita. Buat Abdullah bin Mas'ud ya, kalau dia suruh pilih saat itu dia masih hidup atau dia mati, dia yang dikuburkan, dia pilih yang dikuburkan. Kenapa? Karena dia melihat keistimewaan sahabat tadi didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Artinya apa? Artinya buat para sahabat tuh mau mati kapan nggak masalah. Yang penting adalah bagaimana kondisi matinya dia saat itu. Bukan persoalan jadi mau panjang umur, mau bagaimana, tidak, tapi bagaimana dia matinya saat itu. Dan dia melihat ini kematian yang luar biasa. Ya, dirangkul jenazah itu oleh Rasulullah SAW, diturunkan ke dalam lahat dan Rasulullah berdoa seperti itu. Masya Allah, kemuliaan jenazah tadi itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya aku yang di pada posisi itu, maka aku milih seperti itu. Jadi kalau disuruh milih, apakah hidup kembali seger pulang ke rumah ya dari Tabuk, atau dia mati seperti posisinya Abdullah bin Mas'ud memilih posisinya Abdullah tadi itu. Ini Masya Allah ya. Nah kemudian ada hal yang terjadi lagi di Tabuk dan dalam perjalanan. Kita tahu bahwa peperangan menuju Tabuk itu adalah kondisinya susah sekali pada masa yang sangat panas sekali. Para sahabat itu ketika baru berjalan tidak jauh, kemudian air mereka sudah mulai menipis habis dan mereka kepanasan luar biasa. Dan kemudian banyak di antara mereka melapor menuju kepada Rasulullah SAW, melaporkan hal ini. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doanya Rasulullah SAW ya tersebut meminta Allah Subhanahu Wa Taala ya meringankan perjalanan ya, tersebut dan membantu mereka. Kemudian apa yang terjadi? Kata para sahabat, tak lama setelah Rasulullah SAW mengangkat tangannya, kemudian datanglah awan, banyak sekali awan menaungi mereka, kemudian turunlah hujan ya, sehingga apa? Para sahabat yang tadinya kepanasan, kemudian mereka semuanya sekarang mendapatkan air ya, mereka mengisi tempat-tempat air mereka dengan air hujan tersebut sehingga mencukupkan perjalanan mereka. Bapak dan Ibu sekalian, ada keistimewaan masyarakat Islam ketika dipimpin oleh pemimpin soleh. Salah satu keistimewaan dari pemimpin soleh itu apa? Doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pemimpin soleh. Jadi kita ini butuh pemimpin yang soleh. Kenapa? Karena banyak persoalan-persoalan bangsa ini bisa diselesaikan dengan apa? Dengan doa. Banyak masalah-masalah di tengah umat ini yang nggak bisa kita hanya mengandalkan keahlian kita, kerja keras kita, kerja saja nggak bisa. Ya. Butuh apa? Butuh untuk takarrub kepada Allah, doa minta dari Allah diselesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, salah satu doa yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan biasanya kontan jawabannya itu apa? Adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh. Itu kalau ngangkat tangan berdoa, Masya Allah, itu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, adil, soleh, Masya Allah ya. Dan ini dalam sejarah Islam bukan hanya terjadi di masa Rasulullah SAW saja. Setelah masa Rasulullah SAW itu banyak kejadian-kejadian ketika pemimpin yang soleh, khalifah yang soleh mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allah berikan hal tersebut. Pernah suatu saat terjadi kekeringan yang panjang sekali.
kemudian kaum muslimin akan mengadakan salat istisqa, meminta hujan. Dan salat minta hujan, hal-hal yang seperti ini itu zaman dahulu dipimpin langsung oleh khalifahnya. Khalifahnya langsung jadi imamnya di situ. Kaum muslimin sudah berkumpul banyak sekali, khalifahnya nggak datang-datang. Ada seorang ulama besar saat itu yang bersama kaum muslimin memerintahkan ajudannya untuk melihat kemana khalifah ini. Kasih tahu, ini orang sudah menunggu dari lama, dari tadi nggak datang-datang khalifahnya. Kemudian ajudannya menemui khalifah, tetapi kemudian balik lagi menemui ulama tadi. Loh, mana khalifahnya? Saya belum bisa ngomong sama khalifah. Loh, kenapa nggak ngomong sama khalifah? Khalifahnya saya lihat sujud dari tadi, sujud sambil menangis berdoa kepada Allah, dan aku bisa mendengar doanya. Ya. Dalam doa khalifah tadi mengatakan, ya Allah, janganlah karena dosaku, kesalahanku kau hukum umat ini sehingga kau tidak berikan hujan. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosa umat ini. Ya Allah, ya Allah, sambil menangis begitu. Kata ulama tadi, khalifah seperti itu, cepat kalian ambil payung semuanya, sudah pulang ambil payung semua, sebentar lagi hujan ini. Kenapa? Kalau khalifah sudah seperti itu, Allah tidak akan menolak doanya. Kata ulama tadi. Dan benar, enggak lama lagi kemudian datang hujan. Sebelum mereka sholat istisqa, hujan sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh butuhnya pemimpin adil, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi persoalan pemimpin itu bukan cuma dilihat wah, mampu bekerja, mampu untuk ngomong yang tinggi-tinggi, apalagi macam-macam, bukan seperti itu saja. Salah satu yang dilihat adalah dia adil atau tidak, soleh atau tidak. Itu yang penting dilihat. Ya, seperti itu. Penting sekali untuk melihat hal yang seperti ini. Agar apa? Agar diantaranya Allah Subhanahu wa taala memberkahi sebuah negeri. Negeri itu nggak akan berkah kalau dipimpin oleh pemimpin yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, carilah yang paling soleh. Ya, kalau belum ketemu yang ideal, carilah yang lebih soleh, bisa mengantarkan naiknya orang soleh nanti. Seperti itu. Kenapa? Karena tadi itu, ya, salah satu berkahnya dipimpin orang soleh itu adalah Allah akan menurunkan berkah dan didengar doanya. Kemudian setelah berdiam selama di Tabuk selama 20 hari, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah, melakukan perjalanan balik ke Madinah. Nah, sekarang tujuan daripada peperangan Tabuk sudah tercapai, yaitu menaklukkan wilayah-wilayah perbatasan dengan Jazirah Arab. Mereka semuanya sudah tunduk sekarang kepada kekuatan yang ada di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, Rasulullah SAW sekarang berurusan dengan siapa? Dengan orang-orang yang di Madinah yang tidak mau ikut perang. Orang-orang di Madinah yang tertinggal di Madinah, tidak mau ikut perang. Nah, orang-orang yang tidak ikut berangkat, karena kita tahu pada pembahasan dua pembahasan yang lalu bahwa perang Tabuk ini adalah perang yang sangat susah. Sampai-sampai Allah menyebutnya dalam Al-Quran sa'atul usrah, masa yang paling susah, karena masa paceklik yang kemudian panas, perjalanannya jauh, seperti itu. Nah, perbekalan terbatas yang dihadapi musuh yang kuat, yaitu Romawi. Kondisi yang seperti ini itu membuat banyak sekali orang-orang di Madinah yang tertinggal dan tidak mau ikut atau tidak bisa ikut. Nah, dari orang-orang di Madinah yang tidak bisa ikut dalam peperangan Tabuk ini ada 4 kelompok mereka. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak ikut karena memang mereka memiliki udzur syar'i. Ada udzurnya, dan udzurnya syar'i.
Syar'i maksudnya bagaimana? Udurnya itu memang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidaklah mengapa buat orang-orang yang lemah atau orang-orang yang sakit atau orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang bisa dia berikan untuk perbekalan, tidak memiliki persiapan untuk itu, ya. Dibolehkan bagi mereka untuk tidak berangkat. Orang cacat, orang yang sudah sangat tua, ya, orang yang sakit, dibolehkan untuk tidak berangkat. Nah, ini kelompok yang pertama. Kelompok ini mereka datang menghadap Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW datang kemudian menuju ke masjid, salat 2 rakaat. Sunnahnya setelah safar itu adalah menuju ke masjid, kemudian salat 2 rakaat di masjid tersebut. Nah, Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah duduk, datang orang-orang tersebut. Orang dari golongan orang-orang yang memiliki udzur syar'i. Mereka datang, ya Rasulullah, saya tidak bisa berangkat. Sebetulnya saya ingin berangkat, tetapi begini ya Rasulullah kemarin. Nah, kemudian diterima udzur tersebut oleh Rasulullah SAW. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka-mereka yang tidak memiliki udzur syar'i. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya nggak berangkat, sebetulnya saya ini nggak punya udzur, ya, tetapi karena dosa saja, sungguh karena rasa berat saya, karena malas saya, karena maksiat saya ini bermaksiat ya Rasulullah, saya nggak ikut. Nah, ini adalah mereka orang-orang yang beriman, tetapi saat itu mereka terkalahkan oleh syahwat mereka, terkalahkan oleh godaan-godaan yang ada pada saat itu, sehingga mereka berat tidak berangkat. Tetapi keimanan masih ada dalam diri mereka. Banyak di antara mereka ini setelah Rasulullah SAW berangkat, sehari 2 hari setelahnya mereka menyesal kenapa tidak berangkat. Jadi mereka masih memiliki keimanan dalam hati mereka. Karena itu mereka jujur di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk di sini adalah nanti yang akan kita bahas, yaitu 3 sahabat, dan di antara mereka adalah ahli Badr yang tertinggal juga dalam ini. Ya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk tidak langsung menerima taubat mereka ini, tidak langsung terima, tapi ditangguhkan sampai tunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 orang tersebut, ya. Tetapi mereka ini berbeda dengan orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik? Nah, ini kelompok ketiga sekarang. Orang-orang munafik dari kalangan siapa? Dari kalangan orang-orang Badui. Nah, orang-orang munafik dari kalangan Badui ini datang menemui Rasulullah SAW dan mereka menyampaikan udzur. Ya Rasulullah, saya tidak mau berangkat karena demikian. Dia ngarang-ngarang udzur yang berdusta. Kenapa? Karena mereka munafik. Buat mereka tidak ada masalah berdusta kepada Allah, berdusta kepada Rasulnya, tidak ada masalah. Jadi, salah satu ciri munafik itu, ya, kalau bicara suka dusta, ya, dalam segala hal. Dan dalam dustanya itu tidak takut kepada siapapun, kepada Allah nggak takut, kepada Rasulnya nggak takut. Dia menjadikan dusta itu sebagai sebuah kepandaian, menganggap mampu berdusta, mampu membohongi orang, mampu membohongi rakyat, itu adalah kepandaian. Ya, dia menganggap itu adalah bagian daripada kepandaian berpolitik, kepandaian bersiasa dan seterusnya. Padahal ini adalah ciri orang-orang munafik. Di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah menyampaikan kelompok yang ketiga ini, waja'al mu'adziruna minal a'rab. Datang orang-orang yang memberikan udzur dari kalangan orang-orang A'rab. Orang-orang A'rab siapa? Orang-orang Arab Badui. Liyu'zana lahum wa qa'ada alladhina kadzabu Allah wa rasulahu sayusibu alladhina kafaru minhum 'adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang munafik yang tidak ikut dengan berbagai macam udzur tadi itu dengan sebagai orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Kemudian kelompok yang keempat adalah kelompok orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Madinah, dari kalangan orang-orang kota. Sama juga, mereka pun datang, mereka menyampaikan kepada
Rasulullah SAW berbagai macam udzur. Hal yang menarik adalah untuk orang-orang munafik ini, udzurnya langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak memberikan hukuman, Rasulullah juga tidak menangguhkan. Tapi Rasulullah, saya begini, Rasulullah gini, baik, khalas, yallah khalas, sudah, ya, sudah. Sehingga mereka pergi semuanya seperti itu. Tapi kepada orang-orang yang beriman, ya, di antara tiga orang tadi itu ditangguhkan dulu. Kenapa? Karena ini sebetulnya adalah penghargaan Rasulullah SAW terhadap orang-orang beriman tersebut. Kalau orang munafik tadi sudah nggak bisa diharapkan apa-apa, nggak bisa diharapkan apa-apa, karena hati mereka adalah kufur, hati mereka dikafir. Hanya zahirnya saja mereka menampakkan Islam karena butuh untuk menjadi Islam saat itu. Kita sudah bahas nih dulu di awal-awal, ketika Islam itu kuat, maka butuh orang-orang yang sebetulnya tidak suka dengan Islam itu untuk menampakkan keislamannya. Mereka ingin menampakkan Islam supaya untuk dapat manfaat saja, ya, untuk dapat manfaat saja, ya, kemudian mereka menampakkan diri sebagai Islam. Pada saat gak butuh Islam, ya sudah, jauh dari Islam. Pada saat pas lagi butuh dari umat Islam sesuatu, kemana-mana pakai kopiah, ya, kemudian ditampilkan apa, sholat di syuting, ini di syuting, apa segala macam. Kenapa? Lagi butuh sama umat Islam, gitu. Jadi dibuat seperti itu, gitu. Nah, ini ciri-ciri munafik seperti itu, ya. Kemudian ini orang-orang munafik ini datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan, diterima saja Rasulullah, karena saya nggak butuh apa-apa dari kalian tidak bisa diharapkan. Adapun kepada orang-orang beriman ini, ya, karena Rasulullah SAW menginginkan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW ingin mereka ini diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima taubatnya, disejajarkan kedudukannya dengan orang-orang yang berangkat tadi itu. Dengan apa? Dengan ampunan dosa. Maka kemudian di antara mereka dihukum oleh Rasulullah SAW, termasuk kepada 3 orang sahabat, ya. 3 orang sahabat tadi dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia 3 orang itu adalah Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, dan Mirarah bin Rabi'. Mereka tiga-tiganya dihukum, di mana para sahabat diminta untuk mengucilkan mereka, sampai kemudian setelah dalam waktu yang lama, sampai turun wahyu yang kemudian menjelaskan Allah menerima taubat mereka. Dalam masa yang lama itu bahkan kemudian turun perintah dari Rasulullah SAW agar istri-istri mereka pulang ke rumah orang tuanya. Jadi betul-betul mereka itu diisolir dalam masyarakat kaum muslimin saat itu, ya. Sampai kemudian mereka ketika pergi ke masjid, ya, di antara mereka menceritakan, saya kemudian menatap Rasulullah SAW dengan tersenyum, tapi Rasulullah memalingkan wajahnya. Itu luar biasa tuh, hukuman yang menyakitkan sekali buat 3 orang ini, ya. Diabaikan oleh kaum muslimin. Dia mengucapkan salam, tidak ada kaum muslimin yang menjawab salam tersebut. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Masalahnya apa? Mereka nggak sholat? Apa masalahnya mereka nggak mengeluarkan zakat? Apakah masalahnya karena, ya, mereka ada pada barisan kaum musyrikin? Bukan. Kenapa 3 orang ini diasingkan? Kenapa? Karena tidak mau berjuang. Karena tidak mau berjuang. Karena tidak mau ada pada barisan kaum muslimin ketika memperjuangkan Islam. Sehingga apa? Sehingga dari sini kita faham bahwa sesungguhnya Islam ini agama perjuangan. Dari kisah ini pelajaran besar yang kita dapatkan apa? Di zaman itu yang gak ikut berjuang itu ya orang sakit, karena udzur sakit, cacat, sakit, tua, gak mampu berjuang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua siapa? Munafik. Orang-orang munafik yang jajas munafik, nah itu gak mau berjuang. Nah yang ketiga siapa? Orang-orang yang beriman tapi tergoda dan bermaksiat sehingga tidak berjuang, dan itu dihukum oleh masyarakat Islam saat itu sampai dengan hukuman yang berat, bahkan salam pun gak dijawab. Artinya apa ini? Ini pesan penting, ya, diabadikan dalam surat At-Taubah, diceritakan dalam sirah, diangkat kasus ini. Kenapa? Pelajaran penting buat kita,
Ya, menjadi muslim yang baik itu gak cukup cuman ke masjid 5 waktu. Menjadi muslim yang baik itu gak cukup cuman puasa Ramadan saja. Ya, cuman umroh haji senang dengan itu saja, kemudian datang tapi tidak mau peduli urusan umat Islam. Ini bukan muslim yang baik. Artinya apa? Artinya menjadi muslim adalah menjadi pejuang terhadap din ini. Menjadi muslim adalah berjuang menegakkan kalimatullah. Itu bukan lagi pilihan. Ya, saya menjadi muslim yang sholat saja, saya menjadi muslim yang zikir saja. Gak ada itu pilihan seperti itu. Yang ada dia menjadi muslim pejuang. Muslim itu peduli dengan masalah umat. Di sana ada umat kelaparan, bagaimana kita selesaikan? Di sana ada umat yang dimurtadkan, bagaimana kita selesaikan? Ya, di sana ada umat yang terdolimi, bagaimana? Di sana ada begini, di sana ada begini, dan seterusnya. Itu semua itu adalah persoalan yang menjadi ya kewajiban kita. Kalau kita sekarang ini ya menjadi muslim mencukupkan hanya puasa, sholat, zakat saja, maka kalau kita ini dibawa kembali ke masyarakat Rasulullah, maka kita ini berada pada barisannya orang munafik. Ya, buat kita yang masih belum paham ini dan menganggap cukup menjadi Islam itu hanya dengan sholat saja, dengan zikir saja tanpa mau berjuang, ya, tanpa mau memikirkan nasib umat ini bagaimana, ya, ketahuilah kalau kita dikembalikan ke masa Rasulullah, kita ini ada di barisan orang-orang munafik. Wa'iyadzubillah. Padahal contoh kita adalah Rasulullah SAW. Contoh kita adalah sahabat. Ya, contoh kita itu. Contoh kita ini Rasulullah dan contoh kita ini adalah sahabat. Dan Rasulullah dan sahabat semuanya adalah pejuang. Ya, Ustaz, umur saya ini sudah 45 tahun, 50 tahun, sudahlah, bukan waktunya berjuang, biar anak-anak muda saja. Emang ada dispensasi seperti itu? Gak ada dispensasi seperti itu, gak ada. Ya. Para sahabat itu dahulu, orang-orang soleh itu dahulu berjuang sampai akhir umur mereka tetap berjuang dalam perjuangan, dan yang mereka dambakan mati dalam perjuangan. Ya. Musa bin Nusair yang menaklukkan Andalusia di atas kudanya di umur mendekati 80 tahun sebagai panglima tertinggi saat itu. Nggak ada pensiun saat itu. Nah, kemudian para sahabat yang lain seperti itu. Makanya dalam surat At-Taubah dikatakan infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kalian dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Keadaan ringan masih muda, masih segar, muda, energik, itu ringan. Kalau sudah tambah tua, boyoknya udah sakit, jalan susah, apa masih tetap berjuang? Itulah berjuang dalam keadaan berat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Allah SWT mengatakan, infiru khifafan wa thiqalan, dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Ustaz, pekerjaan saya ini menyulitkan saya untuk berjuang. Pekerjaan saya ini menyita waktu saya sepenuhnya. Tidak ada waktu untuk memikirkan umat. Kalau yang seperti ini, berarti pekerjaan Anda menjauhkan dari jannah. Pekerjaan Anda menjauhkan Anda dari jannah, dari surga. Kalau pekerjaan kita itu, profesi kita membuat kita tidak bisa berjuang. Berjuang itu dengan berbagai macam, dengan keahlian kita, ya. Berjuang itu dengan tenaga kita. Berjuang itu dengan apa? Dengan harta kita. Ustaz, saya ini banyak waktu saya tersita. Baik, terus tapi saya dapat rezeki banyak. Ya sudah, dengan hartamu kamu berjuang. Ya. Kalau tidak dengan keahlianmu, ya, dengan kedudukanmu, dengan pangkatmu, dengan semuanya, gunakan itu untuk umat. Jangan sebaliknya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa yang mau kita kejar dalam hidup ini? Toh ujung-ujungnya liang lahat. Ayo kita mau bicara tentang siapa? Tentang orang-orang besar dahulu. Mana mereka sekarang? Mereka di bawah tanah semuanya sekarang. Ya, mereka sekarang menghadapi nasib mereka di bawah tanah. Apakah mereka orang soleh atau bukan dahulu? Semuanya di dalam kubur sekarang semuanya. Di mana orang-orang kaya dahulu? Gak ada, hilang sudah semuanya. Orang-orang zaman dahulu, bagaimana Qarun, bagaimana orang-orang kaya setelahnya, mana mereka semuanya? Mati semuanya sudah. Ya. Mana pemimpin-pemimpin besar dahulu, mana? Habis semua, sudah tidak ada semua. Mereka sudah di bawah tanah semuanya sekarang.
Mana para jenderal-jenderal dahulu? Mana mereka semuanya sekarang? Gak ada, habis semua sekarang. Ya, dulu waktu jalan dikawal, waktu jalan di ini, sekarang mana mereka? Di bawah tanah semuanya, pakai kafan. Ya, dan kemudian ya menerima azab atau menerima itu. Karena itu jangan sampai profesi kita, jabatan kita, ya wa'iyadzubillah, apalagi kalau itu untuk kita gunakan ya menyusahkan umat. Jangan sampai. Kalau ada profesi yang membuat kita menyusahkan umat, mengganggu umat, ya menyempitkan jalannya umat ini, jalannya dakwah, memata-matai dakwah dan seterusnya, yang seperti ini, ganti profesi sebelum malaikat maut datang. Tobat cepat. Ya, apa yang mau kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mau membanggakan profesi kita, atasan kita dan seterusnya, nggak bisa. Yang ada adalah kita semua datang di hadapan Allah sendiri dan mempertanggungjawabkan amal kita nantinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita sebagai seorang mukmin, matikan kita sebagai pejuang, matikan kita sebagai orang yang memikirkan Islam, mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti para sahabat yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan kita dari sifat nifaq dan munafik insyaallah. Mudah-mudahan seperti itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada mungkin sebelum kita tutup ada satu dua yang mau ditanyakan, monggo.